tren Pak Ganjar menaik tapi sedikit melambat, trennya Anies meningkat, kemudian trennya Pak PS, Pak Prabowo menurun ya. Kalau saya dukung IKN, pendukung saya yang rata-rata memang anti IKN jatuhin dia. Dulu Pak SBY tahun 2004, waktu awal-awal pencalonan, coba dicek, elektabilitasnya itu cuma 6%, 7%. Kemajuan pembangunan nasional ini makin nyata. Ada dua hal ini yang berbahaya menurut saya, pendidikan dan kesehatan. Oke, kita langsung nih karena udah ngomong-ngomong survei. Dan tadi Bang Fahri bilang presiden itu elektabilitas, wapres ini yang bungkus-membungkus. Iya. Itulah kombinasinya. Elektabilitas dan isi tas tadi. Elektabilitas dan isi tas. Bagus itu. Apakah komposisi terkini UTA Gatuk dari survei ini merepresentasikan atau menggambarkan kombinasi itu? Elektabilitas dan isi tas. Isi tas. Nah, ini udah ada lembaga survei sahabat kita yang baru saja merilis dari DTS, Mas Ainul. Halo Ya, Bang. malam Bang Fahri, malam Bang Muni. Ya, malam. Coba dulu kasih wajah Mas Ainul Ainul. yang berseri-seri itu. Iya. Mas Ainul. Siap. Nah, Ya, Mainkan. mainkan dulu Mas. Cocok kalian rasa. Cocok lain rasa Mas. Mas Ainul coba dikasih dulu. Kan tadi kata Bang Fahri, ujung-ujungnya pertama, ini semua akan last minute. Iya. Yang kedua, partai politik ini hanya akan nari-nari aja untuk pada ujungnya ya tiketnya akan diperjualbelikan. Kedua. Dan yang ketiga, komposisi yang nanti akan jadi atau akan ada di lembar kertas suara kita adalah kualitas, elektabilitas dan isi tas. Itu kombinasi calon presiden dan calon wakil presiden. Pandangan DTS gimana yang baru melakukan survei ini? Ya, makasih Bro Ari, Bro Didit, Bang Fahri, Bang Muni, Mas Philip. Jadi mungkin apa yang disampaikan ini kan mem-picture atau mem-capture fakta dari masyarakat ya. Kalau tadi judulnya kehendak masyarakat dan rakyat, ya mungkin ini salah satu yang kita bisa sampaikan ke publik apa yang dirasakan oleh masyarakat. Tapi mungkin sebelum saya ke ke beberapa insight yang kita dapatkan dari beberapa hasil survei kita, saya ingin menanggapi beberapa hal yang tadi ya. Jadi mungkin saya sepakat sekali bahwa figur itu jadi penting dalam elektoral gitu ya. Tapi memang sebenarnya dalam survei itu kan banyak hal yang di-capture. Antara lain soal selain elektabilitas, soal problem yang sebenarnya ini kurang dapat digali sebenarnya. Yang namanya capres harusnya bergerak di situ. Misalnya saya kasih contoh begini. Jadi dalam survei kita misalkan kita meng-capture soal apa sih yang dirasakan masyarakat soal persoalan nasional. Dalam 3 survei terakhir yang namanya kebutuhan harga pokok ya itu jadi isu ya, yang dianggap paling penting oleh masyarakat. Di sisi lain lapangan pekerjaan bertahan gitu ya. Jadi kalau kita relasikan ini dengan apa indikator makroekonomi kita sedang menghadapi stagflasi misalnya ya, inflasi yang tinggi dan pertumbuhan yang bertahan, ini sebenarnya dibaca juga oleh masyarakat. Dan sebenarnya ini juga harus diangkat sebenarnya, bukan hanya semata-mata elektoral ya. Itu mungkin catatan saya dari tadi. Terima kasih pencerahannya tadi. Saya ingin menyampaikan beberapa fakta yang kita dapatkan dari Lampung. Yang pertama soal tadi betul sekali ya bahwa memang dalam beberapa rilis kita termasuk rilis beberapa lembaga survei paling tidak ada dua klaster ya, antara kelompok yang orang-orang ya atau kandidat memiliki elektabilitas tertinggi dari setahun yang lalu sampai sekarang. Di klaster pertama dan klaster kedua ya. Saya pikir semua tahu bahwa di klaster pertama ada GP, kemudian ada Pak PS, ada Pak Baswedan gitu ya. Dari berbagai survei ya, apapun lembaganya mau dibayar siapa dan sebagainya, saya pikir itu bisa diuji sih kalau masalah ini. Yang penting kita bisa pertanggungjawab objektivitas, saya pikir hasilnya cukup valid. Di klaster kedua ada RK, ada AHY, kemudian ada Sandi Uno dan beberapa klaster di bawahnya, saya pikir punya elektoral yang jauh lebih dibandingkan klaster pertama, klaster kedua.
Ini hampir setahun terakhir petanya seperti ini, ya, petanya seperti ini. Nah, saya sepakat sekali bahwa memang ini masih sangat cair antara jarak sekarang di sekitar 14 bulan lagi menuju Oktober November tahun depan ya. Jadi masih punya peluang. Atau mungkin saya ngutip kata-katanya Bang Muni, Pilpres 2024 ini banyak tikungan. 14 bulan ke depan itu tikungannya banyak. Tajam-tajam. Tajam-tajam memang ya, gitu ya. Jadi saya ke pertanyaan Didi tadi soal apa benar soal tadi yang disampaikan Bang Fahri ya, pelengkapnya cawapresnya itu seperti apa? Jadi kalau dari simulasi kita dari 10 nama, dari 3 nama dan 2 nama, kurang lebih yang 3 orang di klaster pertama itu ya itu aja. Bedanya adalah variasi antara si A misalnya di lembaga survei ini ada di top rank-nya, kemudian di lembaga lain ada second rank, ada third rank gitu ya. Itu variasi itu yang mungkin penting. Nah, ketika disimulasikan dengan beberapa pasangan, nah ini petanya berubah. Dan saya melihat bahwa ini masih panjang waktunya ya. Jadi segala kemungkinan bisa terjadi. Nah, ada beberapa perbedaan juga misalnya soal tren misalnya. Kalau di sirkuit kita misalnya ya, tren Pak Ganjar menaik tapi sedikit melambat, trennya Anies meningkat, kemudian trennya Pak Prabowo menurun ya. Tapi di sisi lain yang mungkin kita baca dari hasil yang terakhir dan di lembaga survei yang lain bahwa Pak RK ini naik signifikan ya. Jadi kita nggak bisa bohong juga bahwa ada beberapa event yang terakhir mungkin masyarakat kita gampang tersentuh empati ya. Mungkin bagaimana terakhir berita-berita menunjukkan kepemimpinan Pak RK, mungkin manajemen risiko problem yang dihadapi itu menjadikan RK naik signifikan. Nah, yang kedua tadi bicara soal Wapres nih. Jadi kita mencoba mensimulasikan antara pasangan yang kita lakukan beberapa simulasi dan kira-kira ini adalah pasangan yang kuat gitu ya dalam sisi elektoral. Yang pertama Pak Ganjar dengan Pak Erik. Kita tandingkan dengan Pak Anies dengan Pak RK. Jadi ini pasangan-pasangan yang kuat. Tapi ketika misalnya Pak Anies dipasangkan dengan Pak Andika ataupun Pak Agus ya, dilawankan dengan Pak Ganjar Pak Erik, nah Pak Anies sudah di bawah secara elektoral. Nah ini kan masih kemungkinan masih terjadi. Ya. Dan apalagi yang namanya Pak Anies dan Pak RK kan sampai sekarang tidak punya tiket gitu ya. Sementara mungkin kalau yang meskipun tadi saya baca susah jadinya atau mungkin prosesnya sampai last minute, bisa jadi pasangan si Anies dan AHY mungkin jadi opsi ya, karena satunya dari partai dan itu akan memperkuat misalkan kalau memang benar Pak Anies diberikan mandat oleh Nasdem akan jadi kekuatan koalisi yang baru. Itu yang kedua ya. Yang ketiga yang ini sampaikan soal saya tadi mengikuti diskusi abang-abang di sini soal terakhir itu yang saya baca pertama soal Pak Surya Paloh. Aneh juga sih ya, kaget juga ketika keluar dengan seperti itu karena berdasarkan hasil terakhir kita sebenarnya elektabilitas Nasdem itu naik hampir 3 kali lipat dibanding pasca pengumuman rekomendasi dari Rakernas ya. Jadi kalau melihat relasi ini sebenarnya kan Nasdem memilih orang-orang yang potensial yang punya elektoral yang tinggi ya, dan itu saling menguntungkan. Nah, kalau kita baca di antara 3 yang tertinggi itu 2 itu kan tiketnya belum jelas. Meskipun satunya kader partai ya, tetapi tiketnya kan belum jelas. Kan gitu. Sementara yang satu bukan kader partai ya. Nah, satunya diuntungkan ya karena elektoralnya naik dan ada kepastian, makanya dalam survei kita punya hipotesis bahwa Pak Anies salah satunya adalah karena dia direkomendasikan oleh Nasdem. Yang kedua, ya, yang tadi misalnya Nasdem, dia tadi nggak punya kader ya jelas ya, tapi dia kan ngambil kader-kader yang potensial. Itu kan ada mutualisme sebenarnya. Dia pengen mengusung orang yang dianggap punya kapasitas, ya, punya prestasi, meskipun soal prestasi dan kinerja itu bisa kita perdebatkan, dan itu akan menguntungkan partai. Dan
Saya agak kaget juga tadi bahwa itu keluar dari Pak Surya Paloh ya. Kalau melihat apa yang kita baca dari hasil survei kita, bahwa itu menguntungkan ketika Nasdem mengumumkan secara dini rekomendasi Rakernas tadi, suara atau elektoral dari Nasdem meningkat secara signifikan, sementara Pak Anies juga diuntungkan karena Anies nggak datang kan ini. kepastian soal tiket. Ini antara isi tas ini nih jadi Ini yang problemnya. menarik dari simulasi Itu yang kira-kira, Bro, dulu. Siap. Mas Ainul, nih Pak Torik dulu boleh. Yang menarik dari simulasi tadi kan pertama Anies RK nggak sesuai sama teorinya Bang Fahri Hamzah. Elektabilitas dan Isi tas. Isi tas. Prabowo Muhaimin Sama. nggak sesuai juga. karena Teorinya ini. Isi tasnya dari mana ini? atau isi tas ada elektabilitas Kurang juga. Nah yang terakhir ini Ganjar Erik kayaknya sesuai nggak? sesuai musrah kayaknya. Bukan. Nah, Bukan, kalau itu yang tadi disebut itu sesuai dengan ininya. Nah, ini Teorinya. Mas Jadi gimana ini kan jadi gini ya, kita menghabiskan tenaga untuk membicarakan sesuatu yang sebenarnya memang agak omong kosong gitu. Sebenarnya apa boleh buat ya kita mengatakan. Jadi nggak ada itu yang namanya dalam demokrasi itu ketika kita bicara satu topik yang paling penting, misalnya istilah belum ada kendaraan, belum ada tiket, itu nggak boleh, itu semua harus ada schedule-nya. We are talking about sesuatu yang ada di dalam permainan ini gitu loh. Kan kalau ini kan sebenarnya nggak ada, ini spekulan semua ini kayak menjelang pasar saham ini kan. Kita lambung-lambungkan aja supaya harga saham orang naik, harga saham orang turun dan sebagainya. Nah satu ya, tadi itu saya makin percaya bahwa itu adalah nanti last minute. Yang kedua itu kan karena memang mereka juga nggak berani mengadu orang-orang ini. Karena mereka takut resikonya. Mereka ini siapa? Partai politik dan bohir-bohirnya gitu loh. Artinya kalau orang tuh mau dibiayai dari awal, disuruh tarung dari awal kan Anda sebagai media misalnya, misalnya koalisi KIB besok mengumumkan fix ini calonnya. Kemudian PDIP mengumumkan fix ini calonnya. Kemudian koalisi satu lagi fix ini calonnya. Anda udah lihat di market hanya ada 3 calon kan. Anda kan mulai adu dari sekarang. Semua stakeholdernya kan kena beban. Bagaimana kalau harga sahamnya jatuh? Bagaimana kalau pemain-pemain baru ini kayak Partai Gelora ini datang dia hajar itu semua dan kelihatan limbung misalnya kayak gitu, menang kita bos. Makanya saya tantang, suruh keluarkan tuh dari awal tuh nggak berani mereka itu, pasti nggak berani. Dan selain itu tidak mengamankan dompet mereka juga itu, isi tas tadi tuh. Udahlah ini bohong semua, makanya nih kasihan juga yang mensurvei ini gitu loh. Akhirnya mengatakan wah ini yang belum punya tiket. Memang ini omong kosong kok. Nggak ada permainan ini nggak ada. Ini apa ya istilahnya kalau kita pakai bahasa Inggrisnya agak kotor lah gitu kita ngomong. Nggak ada. apa bahasa Inggris? Itu yang kita sedihkan ya. Kita bisa kok Bang bahasa Inggris. Itu yang kita sedihkan di dalam Karena bisa, maka jadi kita tahu itu kotor. itu yang kita sedihkan bahwa di dalam demokrasi Indonesia yang sudah sekian lama ini yang gini-gini nggak mau diatur, nggak mau diselesaikan. Elit kita ini terutama partai politik sudah menjadi bagian dari masalah yang mereka ciptakan sendiri dan mereka bingung bagaimana cara menyelesaikannya. Nggak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Sekarang kebingungannya makin bertambah karena pola-pola ini sekarang itu terjadi kembali gitu. Akhirnya yang diperbincangkan oleh elit ini tidak lagi merupakan kehendak rakyat untuk menemukan jalan barunya ke depan, alternatif barunya ke depan, dan pemimpin baru yang dari awal kita waktu memilih nanti diberi waktu untuk mengatakan inilah pasangan kita yang paling ideal. Sambil kita mempreserve agar presiden kita seperti Pak Jokowi itu jangan lagi diganggu oleh agenda-agenda politik. Sebab beliau harus menyelesaikan tugas-tugas besar. Pekerjaan yang paling besar bagi Pak Jokowi itu adalah memberikan warisan terbaik kepada pemimpin yang akan datang. Kan itu tugas beliau. Sekarang ini beliau terpaksa ditarik dalam dalam pertarungan yang tidak jelas ini gitu loh. Sambil dia ditakut-takutkan seolah-olah dia anti Anies, seolah-olah dia dukung Ganjar. Ini nggak baik buat Pak Jokowi. Pak Jokowi itu sudah besar, dia pemimpin kita 2 periode. Dia meninggalkan legasi yang harus kita catat legasinya. Tapi nggak mungkin Pak Jokowi anti Anies yang dibilang sama orang-orang. Ya terpaksa karena ini kan kemudian ditariknya ke situ kan sekarang ini kan gitu. Anies. Padahal kan Anies misalnya kan
Anies ini harus ditanya, dia gubernur DKI. Dia harus dukung IKN dong. Iya kan? Dia harus mendukung perpindahan ibu kota. Karena yang dia pindahkan itu adalah tempat dia sekarang. Dia harus ngomong sesuatu dong, tapi Anies nggak berani. Kenapa? Dia nunggu di ujung. Orang saya belum jelas, saya khawatir dia bilang kalau saya dukung IKN, pendukung saya yang rata-rata memang anti IKN jatuhin dia. Maka dia tidak ngomong. Makanya Anies juga takut kalau dicalonkan sekarang. Ini semua orang penuh dengan rasa takut dan ketidakpastian. Itu tadi, partai takut kalah. Takut dengan elektabilitasnya turun, tadi lagi-lagi dua kombinasi, takut isi tasnya berkurang. Itu aja yang terjadi. Yang pasti gelombang rakyat. Dan rakyat di ujung nanti ujuk-ujuk. Tiba-tiba setelah sekian lama ini nggak jelas, di ujung tiba-tiba ada orang itu namanya di kertas suara. Ujuk-ujuk ya? Ujuk-ujuk. Dan Orang kita tersebut. nggak sempat Coming kenal from orang. behind. Iya. Nggak sempat kenal Nanti orang. di ujung Mas Anies akan nanya soal IKN. Cocok kalian rasa? Bang Ijen, saya nanya dulu ya Mas Ainul ya. Nah ini melanjutkan yang kata Bang Fahri tadi. Nggak boleh tuh ngomong nggak ada tiket ini kan. Iya. Karena dalam demokrasi ini masalah nih gitu. Ya oke, kita tanya yang ada tiketnya aja gitu ke Mas Ainul. Siapa yang paling mungkin? Kombinasi orang yang kemungkinan besar dicalonkan partai itu yang paling bagus kombinasinya siapa Mas? Yang paling nggak mungkin itu, yang paling hancur, paling rendah elektabilitasnya siapa? Bagus secara elektabilitas Ya. dan mungkin secara komposisi membungkus partai ini. Iya, nah melanjutkan apa yang kata Prof lagi, Pak Dekan tadi, Ya, gitu kan. Nanti gua dimarahin lagi kan. Ini kan. Dia belum ngurus kum-kumnya itu kan, kita yang disalahin kan. Kayak melanjutkan apa yang kata Pak Philip Saya tadi. lanjutkan ya. Jadi memang tadi bicara tiket tadi. Jadi kita melakukan simulasi calon internal KIB dengan tadi misalnya ya 2 calon yang sampai saat ini tiketnya belum jelas, meskipun salah satunya misalkan Pak Ganjar adalah kader partai gitu ya. Jadi dalam simulasi ini ya katakan berarti KIB akan mencalonkan Pak Erlangga sebagai capres dan salah satu ketua partai misalnya Pak Zulhas ya sebagai papresnya itu. Simulasinya itu. Besok, Nah memang besok kongres luar biasa. Begitu mencalonkan. jadi memang secara elektoral ya memang jauh antara internal tadi ya. Aduh. Internal Sian KIB ya dengan dibandingkan dua kompetitor yang lain itu. Secara elektoralnya ini ya kalau kita sandingkan. Walaupun udah punya tiket Mas. Iya, ini kan punya tiket nih. Ya. KIB kan punya tiket. Atau misalnya ya kita simulasikan juga meskipun masih kalau saya baca berita kan masih menyusun deklarasi kan. Misalkan Gerindra dengan PKB. Dengan PKB misalnya. Kita simulasikan juga dengan pasangan misalkan kalau memang benar itu benar-benar berkoalisi sampai mengajukan capres-capres berarti Pak Prabowo sebagai capres dan wakilnya Caimin kan itu ya. Kan secara kasat mata begitu. Nah, ini juga ya orang-orang yang punya tiket ini atau koalisi yang punya tiket itu kalau diuji secara elektoral ditanya ke masyarakat ini juga masih jauh dari kelompok yang tidak punya tiket itu. Bahkan kalau kita bedah partainya misalnya KIB nih. Bahkan kalau kita bedah partai tidak semua pemilih partai Golkar itu akan memilih internal tadi calon internal. Apalagi 2 partai yang lain ya, anggota koalisi yang lain, PAN dan P3. Bahkan kalau dalam tangkapan informasi dari masyarakat yang kita lakukan di survei, minim sekali partisipasi pemilih dari P3 dan PAN yang memilih calon yang dilakukan oleh internal oleh partainya yaitu KIB. Ya tadi Pak Erlangga dengan Pak Zulhas itu. Demikian juga misalnya dalam kasus Gerindra dengan PKB gitu ya. Separuh lebih PKB itu kalau dalam simulasi kita terus tabulasi itu memilih Pak Ganjar. Nah ini kan dilema antara berarti memang ya tadi mungkin ada beneran juga bahwa memang ini udah ini lihat aja ini sampai last minute orang Ujung-ujungnya. makin lama kan mungkin biaya makin mahal gitu ya. Aduh. Harga ini makin lama makin mahal jadi tunggu sampai last minute
Ini mungkin Berarti disampaikan Bang Balai dan lain-lain juga. berarti secara elektoral ini kalau partai-partai ini punya tiketnya dipakai untuk elektabilitas yang angkanya kayak sekarang itu nggak rasional atau Meskipun gimana? tadi kata Bang Fahri, Iya. dalam demokrasi kader partai harus didahulukan kan, Iya. orang yang berjuang lama Iya. di partai. Ya kecuali gini ya, jadi partai bersepakat, udah kita tutup aja pintu di luar partai. Oh. Kalau yang dalam partai itu udah nggak rasional, Mas. Berarti dengan hitungan survei yang Iya Mas kan Ainul tadi bikin. kan ada misalkan bicara, saya kembali ke judul kehendak rakyat sama kemauan elit kan itu ya. Ya, Kehendak rakyatnya memilih misalkan berdasarkan elektoral nih. ya. Tapi kalau kehendak elitnya, udah saya nggak peduli ya. Kalau kita tutup pintunya, misalkan kita ajukan kader, ya udah yang lain tidak bisa maju. Oke. Oke, berarti kalau mengikuti kehendak elit, kehendak rakyatnya nggak dapat gitu lah kira-kira ya. Betul betul. Ada trade off lah, Ya. ya nggak bisa di ini dua-duanya. Oke. Pak Philips ada tambahan Pak Philips? Dari hasil survei DTS ini Pak Philip? Ya, saya kira partai politik itu juga jangan sampai lupa bahwa kontestasinya itu bukan hanya pilpres, tetapi juga pileg. Dan saya kira lembaga-lembaga survei, saya agak nggak setuju nih sama Bung Fahri Hamzah nih. Kebetulan saya ketua lembaga survei. Survei itu penting. Ketua asosiasi itu lembaga survei. Ketua Persepi. Survei itu saya kira penting karena dia memang akan memberikan hint juga kepada partai politik asal mereka tepat membacanya. Yaitu misalnya dalam konteks survei kali ini, kalau partai-partai hanya memikirkan pencapresan, lalu dia lupa pada pileg, dan sekarang pileg dan pilpresnya itu serentak, maka dia harus memikirkan kalau dia mencalonkan, apakah ada efeknya terhadap pemilu legislatif dia gitu. Kan tentunya yang diharapkan adalah bisa ikut membawa gitu ya, membawa suara, menambah suara di pemilu legislatif. Walaupun dalam konteks multi partai kita agak susah juga karena partainya banyak, capresnya satu, maksudnya dari setiap pasangan gitu. Tidak mungkin dia satu orang ini kemudian misalnya terafiliasi dengan partai tertentu, partai lain dalam koalisi mungkin tidak akan mendapatkan manfaatnya. Tetapi saya kira voters pemilih akan melihat apakah pilihan partainya itu tepat sesuai dengan yang mereka imajinasikan, gitu. Pemilih imajinasikan. Dan saya kira banyak data-data memperlihatkan di berbagai survei pasca penyebutan nama ini, ya kan, itu kan sangat mudah. Cross tabulasi itu selalu disampaikan oleh lembaga survei. Buat Gerindra, apakah wacana yang beredar hari ini akan menambah dukungan untuk pemilu legislatif bagi Partai Gerindra, juga sebaliknya dari sisi PKB, dari sisi Nasdem, apakah penyebutan nama itu kemudian pilihan-pilihan jawaban terhadap calon simulasi pilpresnya itu berkorelasi positif dengan kemungkinan dukungan untuk pemilu legislatif. Nah, kalau partai politik membacanya dalam konteks seperti itu, maka survei itu akan menjadi semacam panduan juga gitu bagi partai politik. Dan saya kira beberapa calon kelihatannya punya efek elektoral yang baik ya. Oke. Misalnya dalam konteks mungkin Pak Ganjar, Pak Anies, itu ada semacam, kalau saya baca dari berbagai lembaga survei, dia itu menambah dua orang ini menambah kemungkinan tingkat dukungan dalam pemilu legislatif. Tapi di sisi yang lain ada juga yang kandidat yang tadi disebutkan oleh Bung Ainul, saya nggak mau nyebut lagi, kalau besok ada perubahan politik saya nggak ikut-ikutan kan, karena tadi ditakut-takuti sama Bung Didit besok jangan-jangan ada munaslup. Bang Bang Fahri itu, Bang Bang Fahri Fahri. itu. Kita mana berani. Iya. Kita mana berani nuduh gitu. Aduh. Tapi itu memperlihatkan bahwa memang partai harus berhati-hati juga. Ada korelasi Oke. positif atau negatif terhadap pencalonan. Tapi, nah ini ada tapinya. Kita juga tidak bisa menafikan peran kampanye. Nanti waktu pileg itu yang berkampanye ribuan, puluhan ribu caleg. Dan itu juga mereka akan bekerja menambah elektabilitas partai. Oke. Satu. Yang kedua, kita ada pengalaman Bung Didit. Ya. Dulu Pak SBY tahun 2004, waktu awal-awal pencalonan, coba dicek, elektabilitasnya itu cuma 6%, 7% waktu baru mulai, tahun 2004. Iya, iya. Tetapi karena
ada momentum, ada mesin kampanye yang baik dan lain-lain, dia akhirnya bisa memenangkan pilpres. Dan Melawan ini incumbent sebetulnya lagi ya. Iya. bukan mengalahkan incumbent. Dan karena itu saya kira ada faktor lain bahwa survei memperlihatkan dukungan, tetapi mesin kampanye itu juga penting, ya kan? Bung Muni ingat betul tahun 2012 Pak Jokowi melawan Pak Foke. Elektabilitas Pak Jokowi itu lama juga naiknya sebetulnya waktu melawan Pak Foke dulu. Tapi karena ada kampanye yang intensif dan lain-lain, dia bisa akhirnya mengalahkan elektabilitasnya Pak Foke di Jakarta. Jadi artinya survei penting, tapi di sisi yang lain dari sisi partai mereka juga penting untuk secara taktis dan memilih capres dan juga melakukan kampanye secara konsisten. Artinya orang-orangnya harus sudah mulai lebih fix lebih awal karena waktu kampanyenya 3 bulan. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya seperti kata Bung Philip banyak terjadi game changer gitu kan di tengah-tengah masa kampanye. Ini jadi penting juga. Nah, salah satu juga Bang Fahri dan Bang Muni yang menjadi game changer tadi kita di awal berbicara bagaimana keresahan Bang Surya tentang kalau ada perpecahan pemilu rasanya tidak perlu lah. Ada juga masukan atau ide atau opini yang sebenarnya sudah pernah diputuskan secara politik Dan oleh ini Bang dari Fahri dan generasi, kawan-kawan. Iya, dan ini dari generasi muda. betul, generasi muda. Dan sebenarnya ide ini sudah pernah diputuskan secara politik di parlemen oleh Bang Fahri dan kawan-kawan tahun 2014 untuk mengembalikan pilkada itu kembali ke keterwakilan ke DPRD. Nah, Pilpres boleh rakyat terlibat, tapi pilkada itu enggak. Nah ini ada satu saran dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sarah Joy Hadikusumo tentang hal ini. Kita saksikan dulu. Dari 5 sila Pancasila, ini gue udah dipelototin anggota lu semua nggak apa-apa lah ya. Dari 5 sila Pancasila, mana yang menurut lu masih agak jauh dari realisasi atau pengharapan kita? Still long way to go to reach. Ya kalau misalkan pasti paling gampang orang akan bilang keadilan sosial itu yang paling obvious ya. Tapi for me itu sebenarnya 4. Wow, dari 5, 4 masih still long way to go. Apa? Yang keempat. Bukan yang keempat. 4. Oh, soal ini ya. 4. Soal demokrasi. Yes, yang keempat. Kenapa? Karena sistem kita agak beda nih, mentok nih. Harus berani beda dong. Yang lain tuh sila kelima semua. Pasti. Gua tanya tadi. Pasti semua ngomongnya sila kelima and that's the obvious answer. Tetapi saya mau kalau ditanya mana yang paling sulit, mana yang paling jauh, kita adalah nomor 4. Kenapa? Kalau nomor 5 semuanya sepakat. Ya dong, semuanya sepakat kita akan mengarah ke keadilan sosial. Tapi nomor 4 belum tentu semuanya sepakat. Kita udah 20 tahun berdemokrasi, partisipasi Justru tinggi sekali. Justru dengan demokrasi yang berada sekarang itu nggak sesuai dengan Pancasila sila keempat, bro. Oh, I see. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. It's a led democracy, constitutional democracy, bukan liberal democracy. Oke. Ini bukan jadi kode keras tadi pun disampaikan oleh Bang Surya. Bambang Susatyo. Ini ya, I'm not the only ini one. kode nggak? Ini buat yang benar-benar mengerti soal sila keempat, kita udah jauh banget dari sila keempat. Oke. Bisa nggak masyarakat menginterpretasikan, oh berarti ini Sarah ini atau banyak sekali politisi menganggap bahwa ya pemilihan presiden lebih baik di MPR. Pilkada kayaknya nggak perlu lah, kembali ke DPR. Kalau saya itu tataran profan yang praksis yang bisa diterjemahkan. Nah, kalau saya bukan soal pilpres. Kalau saya lebih kepada pemilihan legislasi yang kalau begitu untuk pilkadanya. Oke, bukan pilpres tapi pilkada. Why? Harusnya masyarakat diajarkan siapa yang kau pilih sebagai wakil lo makes a difference. Orang kan sekarang mikirnya ya udahlah terserah gue nyoblosnya yang ini, gue nyoblosnya yang ini, nggak tanpa ngeliat gitu loh, karena too much choice. Tapi kalau mereka bisa fokus di situ, lalu mereka harus trust bahwa yang mereka pilih akan membuat keputusan yang tepat dalam siapa yang akan memimpin daerah mereka. Oke. Gitu loh. Itu ya. Ya kalau saya jujur, saya nggak ada yang saya tutupin. Kalau kita betul-betul belajar tentang Pancasila, setuju atau tidak setuju, bukan berarti kita menyatakan bahwa itu lo salah, lo benar. It's just interpretation gitu kan. Dan interpretation itu adalah menurut saya untuk kita bisa menekan angka korupsi dan transaksional politik, salah satunya adalah tentang indirect election. Wow, ini saja ini ya.
Eh, hal yang agak mengagetkan tapi nggak mengagetkan banget. Cuma ini Of baru. course loh, tapi ini kan bukan. Harus beda, harus Tapi beda. mohon maaf buat yang Tapi ini ngerti suara lu sejarahnya. aja. Tapi Ini suara lu aja atau suara partai? oh enggak. Maksud gua banyak Ini- nggak ini- animo dan apa namanya? Animonya bukan hanya di partai, animonya juga ada beberapa lintas. Kita udah mulai ngomongin karena come on, this is transaksionalnya dan korupsinya mau seberapa lama kita kayak gini. Apalagi kita nggak ada spending cap on pada saat kita kampanye, iya kan? Kalau itu nggak, ya the other option adalah spending cap. Tapi seberapa banyak kita bisa mempercayai para kandidat untuk stay within that spending cap, gitu loh. At least 20 tahun kita udah coba cara ini ya. Iya. Dan ternyata Sarah sampai pada kesimpulan kayaknya mungkin enough is enough for this. Well, things. Indonesia, a lot of people will say, banyak anak-anak muda bahkan generasi milenial yang mulai menyadari kayaknya kurang cocok dengan demografi yang ada di Indonesia. Oke. Nggak sesuai dengan- Bang Fahri, ini lagi-lagi muncul dari elit partai ya, bukan kayak Tori, kayak kita rakyat biasa nih kan. Mana kita Atau- dengar? Rakyat, atau rakyat, ya kita kan rakyat juga. setia di garis rakyat ini Jadi kan. garis rakyat mah elit. Oh. Ini elit partai dan 2014 Bang Fahri juga ada dalam bagian yang Ya. saya nggak tahu apakah setuju apa enggak pada waktu itu, tapi pernah diputuskan dan kemudian dibatalkan. Nah, Bang Fahri ini muncul lagi idenya. Sebenarnya itu teorinya sederhana sih. Pertama kita bicara dulu tentang konstitusi kita ya. Kalau di pembukaan itu jelas itu kedaulatan rakyat itu paling tinggi. Dengan yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Quran. Lalu Pancasila sila keempat itu permusyawaratan gitu. Permusyawaratan tuh kalau waktu Bung Karno mengucapkannya di Kongres Amerika, dia bilang demokrasi, kata dia begitu. Dan itu mendapatkan standing applause dari anggota Kongres Amerika tahun 62. Nah kemudian sebenarnya kan cuman demokrasi di kita ini ada dua kan. Interpretasinya Sarah tadi ini kan demokrasi terpimpin gitu. Indirect democracy, Iya, indirect election. Indirect demokrasi atau demokrasi terpimpin itu sebenarnya menyerahkan kepada elit gitu kan ya, dan lalu berbaik sangka bahwa elit itu akan baik-baik saja gitu loh. Faktanya kan nggak bisa. Bung Karno kan kurang besar apa itu intelektual sebesar Bung Karno itu tumbang juga di ujung. Pak Harto itu luar biasa itu kekaguman kita kepada dua tokoh besar ini. Tapi kan kemudian dengan demokrasi terpimpin itu ternyata rusak juga itu, feudal luar biasa dan sebagainya. Maka kalau kita mau pilihan sistemnya kemudian yang kita perbaiki. Nah misalnya ya saya setuju nanti Indonesia itu lebih cocok memakai sistem semi presidensial yang seperti di Prancis itu. Jadi kita dekatkan pertama-tama kita dekatkan dulu rakyat dengan pemilihnya. Ini yang di partai politik saya bertengkar dengan teman-teman partai karena masih menganggap bahwa partai politik lebih penting daripada kandidatnya. Dalam demokrasi partai politik itu event organizer itu nggak penting. Anda mengorganize satu prosesi untuk menghadirkan calon pemimpin yang baik. Nanti calon pemimpin yang baik itu dipilih rakyat. Ketika dia dipilih oleh rakyat, maka nyawanya itu ya adalah nyawa yang diberikan oleh rakyat. Vox populi vox dei, suara rakyat suara Tuhan, maka dia kuat dia. Semakin langsung pilihannya, semakin kuat. Kenapa Presiden Jokowi dan presiden kita sebelumnya itu kuat? Karena rakyat langsung memberikan nyawa kepada dia. Tapi kalau Anda distorsi misalnya tadi, memilihnya itu melalui MPR misalnya, dia juga akan dijatuhkan dengan mudah. Sama juga dengan DPRD seperti kemauannya Sarah itu. Seolah-olah kalau kita udah membiarkan elit-elit DPRD yang kemungkinan pikirannya mereka itu kan kalau kami menang pemilu lalu maka kami juga harus menang juga dong jadi kepala daerah. Jangan ada orang lain kan jadi kepala daerah, kamilah kira-kira begitu. Tapi begitu Anda serahkan kepada mereka, kita ini kerja baik-baik, mereka itu belum tentu kerja baik-baik. Dia jatuhkan orang baik ya kan? Dia bermain dia tekan dan sebagainya gitu loh. Karena itulah sebenarnya sebesar apa dalam teorinya ya, sebesar apa Anda berikan mandat kepada orang itu, sebesar itulah cara kita berikan. Kalau dia mengontrol uang yang besar, maka kita memilihnya dengan cara yang lebih langsung, lebih baik. Karena itu akan memperkuat dia di satu sisi, tapi pada saat yang sama, namanya sistemnya lagi, sistem presidensialisme ini kan namanya sistemnya kongresional. Harusnya kongres ini dibikin independen untuk memberikan pengawasan.
kepada dia gitu loh. Nah ini pilihan sistem, tapi teori berdemokrasinya jangan berubah. Itu yang menurut saya perbedaan kita dengan teman-teman ini, baik sangkanya kepada elit itu berlebihan. Demokrasi itu justru sistemnya itu bilang jangan baik sangka sama elit. Curiga, bahkan di dalam sistem parlemen tuh lebih ngeri lagi. Karena challenge-nya tuh lebih rutin kepada elit itu, dan di antara mereka juga challenge-nya lebih kuat. Oposisi, ruling majority, oposisi, ruling majority itu kuat. Kalau di Amerika Kongres dengan presiden, Gedung Putih sama Capitol Hill itu berantem tiap hari gitu loh. Nah di kita ini ada persepsi di mental kita nih, kalau bisa elit itu jangan diganggu dan kita baik sangka. Padahal kita udah ditipu berkali-kali. Jadi memang kita ada kesenangan ditipu sama elit gitu. Kayak bahagia banget kalau ditipu elit. Bang, tapi tahun 2014 dulu kenapa akhirnya elit di parlemen, mungkin termasuk Bang Fahri yang partainya juga menyetujui undang-undang baru pilkada misalnya, mengembalikan kembali gitu sebenarnya ke DPR. Apakah ini masalah game changing teorinya tuh di aja? sini Kalau kalau saya teorinya itu di perkuatan dapil, perkuatan distrik. Kan gini, kalau di Amerika itu kan sistemnya itu electoral college. Electoral college itu sebenarnya bagaimana mendekatkan pemilih dengan basis legitimasinya. Makanya saya dulu kan ingin kalau kita mau mengembalikan pilihan itu melalui parlemen, maka perkuatlah para electoral college itu, yaitu anggota dewan itu harus berbasis pada satu kabupaten. Supaya kalau dia salah pilih, nagihnya gampang. Sekarang susah loh nagih anggota dewan, karena dapilnya nggak jelas. Misalnya waktu saya dari NTB, anggota DPR-nya 10. NTB begitu luas. Dari 10 orang itu nggak tampil untuk bersentuhan dengan konstituen juga nggak ada masalah. Datang 5 kali setahun nggak ada masalah. Tapi kalau Anda perkecil dapilnya nanti one man winner takes all, itu jadi gampang. Kalau Anda memilih presiden A di dapil Anda ketahuan memilih presiden A, mungkin di dapil Anda ternyata capresnya B. Maka Anda habis tahun berikutnya. Jadi proses tarik menarik legitimasi ini yang diperkuat gitu loh. Berarti Bang Fahri intinya dulu 2014 itu agak dissenting opinion dengan partainya lah. Saya selalu begitu. Makanya akhirnya kan kita pecah. Jadi electoral connection terbangun ya. Harus terbangun. Kalau kayak tadi ya. Loh itu kan yang ditulis oleh ada buku baru itu kan, Against Election itu kan, Robert Reinberg Dia menulis sejak zaman demokrasi Athena ini ada gejala bahwa jarak antara pemilih dengan yang dipilih itu makin jauh. Semakin berjarak. Apalagi sekarang disrupsinya banyak. Lembaga pengaduan itu sekarang bukan wakil rakyat, tapi Twitter, tapi sosial media. Jadi yang perlu kita cemaskan sekarang ini adalah jarak antara pemilih dengan yang dipilih. Nah menurut saya sistem distrik itu membuat jarak antara yang dipilih dengan memilih itu menjadi dekat. Alangkah baiknya saya dipilih di dapil tempat saya dilahirkan di kabupaten itu, yang orang tuh tahu saya, hingga kalau ada titipannya ke pemerintah pusat, baik bupatinya maupun masyarakatnya datang ke rumah saya untuk saya bawa itu ke pusat. Jadi dekat kita gitu loh. Nah itu yang saya anggap sebagai bagian dari pemikiran untuk memperbaiki sistem ini. Kalau Ibu Mega serius mengatakan jadikan MPR kembali lembaga tertinggi dan Presiden menjadi mandataris. Ini sudah saya usulkan waktu pidato, Pak Jokowi belum pidato kedua. Karena kalau dia pengen terpilih lagi, memang sistemnya mandataris. Itu yang dilakukan oleh Erdogan sama Putin. Harusnya kalau mau 3 periode nih Bung Muni itu jalannya begitu. Gitu loh. Sehingga pada saat dia terpilih kembali dia sebagai mandataris. Nah, cuman udah salah karena operatornya kan nggak jelas. Harusnya air Bang Fahri jadi konsultan waktu itu ya. Harusnya. Padahal gratis itu. Cocok Land Rasa kan? Bang Muni ini gimana? 2014 ketakutan yang bukan ketakutan ya, sesuatu yang kita nggak bayangkan akhirnya bisa terjadi. Keputusan politiknya bisa terjadi meskipun ada Perpu waktu itu yang dibatalkan oleh Presiden SBY. Nah ini ide-ide kayak gini kan akhirnya muncul nih di bawah karpet kalau dulu zaman jadi kata Philips. ini kan sesuai dengan diskusi malam ini ya. Ini bagaimana kehendak rakyat. Tadi yang diuraikan oleh Bang Fahri ini kan sebenarnya semakin antara kehendak dan aspirasi rakyat ini semakin nempel kan dengan elit kan. Kan goal sebenarnya intinya itu. Keterwakilan, kedekatan pemilih dengan yang dipilih, itu kan sebenarnya bagaimana makin mendekatkan, mendamaikan antara kehendak rakyat dan kemauan elit. Dan dalam banyak praktek memang kita juga melihat bahwa pasti
itu harmonisasi, kompromi dan konsensus itu pasti terjadi, gitu loh. Kan kita kan sudah belajar dari sejarah, konsensus itu terjadi di mana-mana. Ketika ada terjadi gerakan rakyat, kehendak rakyat, tiba-tiba selalu ada konsensus dan harmonisasi di sana. Dan bangsa kita udah teruji untuk itu. Karena Bung Karno ke Orde Baru nggak ada perpecahan tuh negara loh, nation ya. Reformasi enggak, negaranya enggak, bahwa ada dinamika yang luar biasa ya, tapi negara kan enggak menghasilkan satu negara baru, begitu. Jadi kita yakin karena persatuan kita ini kan lahir dari bawah nih sebagai negara nih. Nah, bahwa dinamika perbedaan elit politik yang muncul akibat pilihan-pilihan politik yang dipilih itu bisa ada mekanisme secara demokratik kita bisa selesaikan. Seperti yang tadi Bung Fahri bilang, ini kan sistemnya kita Perancis ini kan kuasi presidensial sebenarnya. Beda dengan Jerman yang lebih parliamentarian, Inggris juga parliamentarian, Amerika presidensial. Kalau Indonesia ditanya, Indonesia presidensial secara konstitusional. Tapi presidensial itu nggak kompatibel dengan multipartai. Multipartai itu lebih cocok ke parliamentarian. Kan aneh kita ini, kita mau ngomong ke presidensial, tapi partai politiknya multipartai, gitu loh. Karena negara Eropa itu semua yang parliamentarian pasti multipartai. Karena di situ bukan bipolar, nggak seperti di Amerika A atau B, pilihannya begitu kan. Nah, Bang, kembali ke ide ini, ide pilkada tidak langsung, indirect election itu menjauhkan lagi nggak? Atau justru malah ini kemauan elit kayak gini, rakyat juga udah capek, banyak korupsi, banyak transaksi. 2,5 tahun ini tugaskan keliling desa ini saya udah lihat seluruh daerah. Ini saatnya kita melakukan rekonstruksi ulang tentang otonomi daerah. Saya harus sampaikan ini terbuka. Karena menurut saya dengan kondisi otonomi daerah sekarang ini yang terjadi kesenjangan kemajuan pembangunan nasional ini makin nyata. Karena dua hal ini yang berbahaya menurut saya, pendidikan dan kesehatan. Ini diotdain, jadi nanti daerah yang maju, provinsi Jawa khususnya, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Barat, Jawa Timur itu maju karena dokternya cukup, gurunya cukup. Coba membayangkan di Papua, satu guru cuman bisa ngajar 4 pelajaran, bayangin. Kesenjangannya luar biasa. Dokter, 60% dokter yang ada di Indonesia ada di Pulau Jawa. Dokter kandungan 3.000, 60% di Jawa, dan 60% yang ada di Jawa, 60% di Jakarta. Gila ini benar-benar. Ini distribusi sumber daya manusia kita aja nggak merata. Itu apa hubungannya sama pilkada? Loh, justru itu kita bicara soal pilkada. Pilkada ini kan sebenarnya representasi dari terjemahan dari otonomi daerah. Dalam politik. Dalam politik, ini kan instrumen untuk memilih kepemimpinannya, pilkada itu. Nah, kita harus balik ke semangat kita ini kan negara kesatuan, pilihan kita kan bukan federasi. Artinya? Nah, idenya bagus juga barang ini kan? Bukan, kita rumuskan ulang otonomi daerah kita. Itu lebih fundamental daripada kita bicara soal pilkada, cara milih. Pilkada langsung kan atau cara tidak milih. langsung? Iya. Gini loh, pilkada itu langsung direct atau indirect itu kan cara memilih pemimpin untuk daerah. Tapi kita coba pikiran kita balik, kita tajemin. Ini sebenarnya otonomi daerah bagaimana? Sehingga ketika otonomi daerah kita rumuskan, kita baru bisa bicara soal ini pemilih pemimpin daerahnya nih kita direct atau indirect. Kita rumusin dulu nih otonomi daerah. Tapi kan bukan masalah cara aja Bang, tapi ini soal legitimasi leadership. Soal begini, soal cara. Kita terlalu berbaik sangka sama elit gini loh, kita evaluasi ternyata kita otonomi ditipu daerahnya. berkali-kali. Nah, ini cara memilihnya. Tadi direct and indirect itu kan cara memilih. Nah, tadi yang Ari bilang adalah apa? Legitimasi. Nah, ini kan dua challenge sekaligus nih, dua tantangan nih. Legitimasi dan juga efektivitas. Kan dua hal juga yang perlu diperdebatkan. Oke, you legitimate, tapi nggak efektif gimana? Iya. Iya kan? Lagi kalau Bang Muni di hilirnya nih, di apa setelah Tapi ini pertanyaannya suara elit apa suara rakyat ya? Loh, justru enggak. Justru ini kan saya dapat dari keluhan-keluhan setiap saya datang, Pak. Ini ada. Ini hasil belusukan nih. Ada rumah sakit yang coba nih di Wakatobi misalnya, Wakatobi. Ada rumah sakit yang bagus, dokternya nggak ada. Gila gak? Dokter kurang bayi melahirkan
Ya. Jadi nggak penting lagi indirect atau Loh, direct saya election. berpikir, Yang paling yuk. penting adalah bagaimana otonomi daerah ini. Ini kita evaluasi didefinisikan secara lagi. total menyeluruh nih Oke. otonomi daerah nih. Oke. Karena nanti yang dihasilkan ini kesenjangan yang luar biasa. Berarti Artinya harus sentralisasi lagi atau gimana, bukan Pak? dua sektor. Kalau mau menurut penerapan SDM ini kan dua sektor, Iya. pendidikan dan kesehatan. Itu desentralisasi. Itu harus dievaluasi ulang desentralisasinya Oh, berarti harus bisa mungkin ditarik ke ke nasional. nasional. lagi. Jadi pemerintah ini kan pusat, soundbite nih, Bos. Iya. iya. Jadi enggak, kita bisa lah. Jadi guru Oke. dan dokter itu wewenang pemerintah pusat untuk mendistribusikannya. Kalau sekarang nggak dikasih, dokter terbaik di Jogja, Di keep untuk di Jogja. Jogja sama Jawa Tengah. Iya. Wong beasiswanya dari Iya pemerintah kan? Jogja kan. Jawa Iya. Tengah, Jawa Barat, ini kan sistemnya bagus-bagus nih. Oke. Pola gurunya hebat-hebat. Daerah lain nggak dikasih. Yang dikasih, coba bisa membayangkan nggak? Ini bukannya begini, ini begini nanti. Yang maju, kabupaten, provinsi yang maju sekali. Oke. Jadi artinya ini yang perlu Ini. didefinisikan. Tantangan Bukan kita. cara memilih pemimpinnya, karena itu ujung-ujungnya di sini. Itu kata Mas. Bang Fahri. Aduh, ini gawat juga kalau istri dikirim ke Papua nih sama Muni nih. Loh, dulu zaman Iya, Pak. Orde Baru ada 2 tahun kita Iya. dokter itu PTT. Oh, PTT ya. Iya, benar. sekarang. Kita tanya dulu ketua Persepi nih. Ini yang langsung terdampak ini ya kan ketua Persepi ini. Teman-teman di lembaga survei konsultan politik ya. Kalau pilkada nggak ada kan masa mau di survei ini kan untuk anggota Iya. DPRD. Masa Oh, nanti Persepi bikin Survei acara. itu penting kata dia. Iya. Iya, masa Rejim survei nih. masa nanti acaranya Persepi poster juara. Iya. Jadi acara ini Atau harus musyawarah pollster. acara ini harus ditambah judulnya kehendak rakyat, kemauan elit dan potret survei. Gimana Pak Ketua Persepi? Ini Iya kan? ide yang dulu pernah hampir terwujud, Ya, gagal, jadi- sekarang mulai muncul lagi nih. Saya rasa ada, kalau berangkat dari video rekaman dengan Mbak Sarah tadi, saya senang melihatnya karena baru pertama kali yang melihat Budi Adiputro kehabisan kata-kata, nggak bisa ngomong apa-apa. Menurut saya begini, menurut saya ada ketidaktepatan. Orang boleh menafsirkan Pancasila, sila keempat, tetapi saya rasa itu kesalahan penafsiran kalau seperti yang disampaikan dengan cara yang tadi. Menurut saya sila keempat itu bukan tentang cara memilih pemimpin, tetapi tentang bagaimana kepemimpinan dijalankan. Bahwa dia harus berbasis kerakyatan, kemudian juga dia harus bijaksana. Jadi ketika kepemimpinan dijalankan, itulah sila keempatnya. Bukan tentang bagaimana cara memilih pemimpinnya. Ya, dia harus berbasis kerakyatan, dia harus bijaksana, dia harus bermusyawarah, dan dia harus menghormati keterwakilan. Jadi saya kira itu tidak bisa menjadi alasan bahwa pemilihan itu harus tidak langsung. Karena tidak demikian tafsiran sila keempat Pancasila itu menurut saya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya suka dengan apa yang disampaikan Bang Fahri tadi. Banyak sekali merujuk Amerika gitu. Jadi Bang Fahri ini liberal Amerikanis nih sepertinya. Liberal Amerikanis. Americano. Iya. Liberal Amerikanis religius. Jangan lupa Pak. Religius. Saya kira betul bahwa kita itu harus mencurigai kekuasaan. Konstitusi Amerika itu kalau kita baca, Iya. basisnya adalah kecurigaan terhadap power. Iya. Sementara di sisi kita, konstitusi kita itu sangat berprasangka baik pada kekuasaan. Iya. Jadi begitu panjangnya misalnya hak dari misalnya presiden dalam konstitusi kita, bisa ini bisa itu, tetapi pasal-pasal mengenai aturan-aturan yang membatasi kewenangan itu nggak banyak. Kalau di dalam konstitusi Amerika kita tahu bahwa basisnya adalah kecurigaan terhadap power. Yang kedua, bahwa basisnya adalah perlindungan terhadap individual dan minoritas dalam konstitusi Amerika. Jadi bangunan pikirannya adalah tentang kekuasaan yang harus dicurigai. Tapi kan kalau Bang Fahri dulu kampanyenya adalah kita harus husnuzon terus sama semua orang, nggak boleh suzon. Salah ente. Salah ente, mereka. Jadi dalam iman itu Anda hanya boleh tidak curiga pada Tuhan, itu aja. Kalau manusia harus curiga. Manusia harus curiga, Bos. Tapi intinya memang betul konstitusi itu harus berbasis pada kecurigaan terhadap kekuasaan. Dan ini saya kira yang penting untuk kita kita ingat terus-menerus gitu, bahwa sudah ribuan tahun lah sejarah tentang power itu, power tends to corrupt itu sudah Iya, absolut. di dalam berbagai episode sejarah, gitu. Bukan cuma di Indonesia tapi di berbagai negara lain. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan soal otonomi daerah dan pilkada.
Bung Muni jangan lupa, Pak Jokowi itu anak kandung pilkada dan otonomi daerah. Iya. Beliau anak kandungnya. Iya. Jadi bahwa otonomi daerah dan pilkada itu bisa Philip melahirkan tausiah terus dari tadi. bisa melahirkan pemimpin yang baik gitu dan hebat gitu dalam konteks pilkada. Sekarang menurut saya presiden yang dibuat Pak Jokowi itu, ini udah saya sering sampaikan juga, itu membuat semua orang di Indonesia bisa membayangkan kepala daerah dia kalau bagus menjadi pemimpin nasional. Mau dari kota kecil Solo, mau dari kota kecil di Jawa Timur, mau dari kota kecil di Sulawesi, atau di Sumatera, dan lain-lain. Karena ada presidennya. Pak Jokowi bisa menang. Nggak ada yang lebih nasionalis dari itu. Bahwa orang Indonesia sekarang bisa membayangkan pemimpinnya kalau baik, bisa bertarung sebagai capres. Karena itu dimungkinkan lewat pilkada dan lewat otonomi daerah. Kalau itu nggak ada, kita akan kembali ke masa di mana nggak ada suara rakyatnya gitu. Seperti tadi, menafsirkan Pancasila sila keempat dengan cara yang dilakukan oleh Mbak Sarah yang membuat Budi Adiputro kehilangan kata-kata. Kayaknya bukan itu sebabnya. Jadi enggak, maksudnya gini, Bung Philip, bukannya kita against soal ini diskusi kita bukan soal direct atau indirect election dari pilkada. Bukan. Intinya adalah bahwa ini problem pilkada, problem Otda ini nanti dalam jangka menengah, jangka panjang ini kesenjangan yang akan terjadi selama otonomi daerah ini menyangkut dua sektor pendidikan dan kesehatan nggak diatur dengan baik. Itu aja concern saya. Yang ada kesenjangan. Tapi setuju Pak Jokowi anak kandung. Oh ya pasti dong. Otonomi dan Salah pilkada, satu ya. sumbangsi terbesar Pak Jokowi untuk Indonesia, untuk demokrasi di Indonesia adalah bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama. Indonesian Dream adalah rakyat jelata punya mimpi yang Cocok Aku mau teruskan sedikit nih ya. Oh. Maka yang paling penting buat Projo adalah melembagakan warisan itu. Itu jauh lebih penting dan itu yang paling mulia bagi Pak Jokowi. Kira-kira fusi dengan Gelora? Itu nanti gampang diatur ya. Tapi maksud saya sebenarnya memang Pak Jokowi itu adalah satu monumen tentang orang-orang yang berasal dari daerah lalu menjadi pemimpin puncak. Monumen inilah yang harus dilembagakan menjadi memori bangsa kita bahwa semua orang bisa bermimpi dan menjadi sebesar apapun yang Indirect election akan mengubur mimpi itu. Nggak ada masalah, yang penting Pak Jokowi jadi monumen dulu. Gimana? Karena itulah kemudian jangan sampai Pak Jokowinya itu diseret nanti monumennya rusak. Gitu loh. Itu yang paling penting. Lagi nih gitu loh. Karena itu saya menginginkan agar Projo itu nanti meletakkan 10 tahun Pak Jokowi itu sebagai satu monumen, kita lembagakan. Dan mungkin kalau mereka mau berpolitik praktis, bisa meneruskan mimpi-mimpi ini untuk diperjuangkan dalam tahap berikutnya gitu loh. Tapi jangan rusak apa yang sudah menjadi monumen Pak Jokowi. Ya, itu maksudku. Nah ini kita gitu loh. lempar ke Mas Ainul dikit nih. Ya. Mas Ainul, 2 dari 3 top 3 survei Anda itu adalah kepala daerah yang dipilih secara langsung, kan? Iya kan? Iya betul. Iya kan? Nah kira-kira ini ya seperti yang Bang Fahri nggak mau jawab tadi. Bang Fahri bilang di monumen Pak Jokowi gitu. Iya dong, dari wali kota. Tapi dengan indirect demokrasi akan muncul nggak orang-orang yang populer kayak Tapi kalau enggak gini loh, teorinya tuh gini bos. Jadi saya mau jawab teoritis itu jangan didistorsi begini loh. Tidak ada pemilihan presiden di India, tidak ada pemilihan presiden di Inggris, di Jepang, di Kanada. Itu tidak ada pemilihan langsung di sana itu, ya. Di negara-negara demokrasi besar dan kecil juga tidak ada. Di Malaysia juga tidak ada. Mereka memilih anggota parlemen, lalu parlemen ini memilih Perdana Menteri. Sistemnya itu Perdana Menteri. Kalau tadi kita sebut Prancis, itu ada pemilihan langsung untuk presiden, tapi Perdana Menterinya dipilih oleh parlemen. Gitu loh. Nah ini pilihan sistem saja, nothing to do dengan ini disebut demokratis atau tidak. Demokrasinya itu relies on the theory begitu loh. Bagaimana agar kedaulatan rakyat itu dijaga. Dalam sistem parlementer, rakyat bilang, aku cuma milih anggota parlemen, nanti eksekutif kamu yang pilih. Tapi rakyat boleh mengganti anggota parlemennya. Bahkan dalam gejolak politik yang ada, diminta ganti lagi gitu. Nggak ada masalah itu. Di dalam sistem presidensial seperti kita, rakyat itu milih 2 kotak. Gitu loh. Saya milih presiden juga, ini dengan power yang begitu besar. Tapi juga saya milih anggota kongres.
Dan anggota Kongres saya berikan kekuasaan yang besar, tidak boleh dikontrol oleh partai politik, supaya dia bisa mengontrol eksekutif. Disitulah anunya, demokrasinya dan kedaulatan rakyatnya yang harus kita jaga gitu loh. Tapi Mbak Sarah tadi pilkada aja katanya Bang. Kalau pil presiden tetap kayak Sama sekarang. juga di daerah juga mesti diberlakukan demikian. Makanya kan begini ya, kalau kayak sekarang itu, mohon maaf ini partai politik kan menganggap anggota mereka di daerah-daerah itu adalah peternakan mereka aja. Sehingga nggak ada kekuatannya itu mengontrol gubernur dan bupati. Ini kan pegawai-pegawainya Kemendagri aja, nggak ada kekuatannya di daerah. Oke. Nah, nih kita kasih 2 komentar terakhir dari Zoom ya. Mas Ainul dulu tadi tuh Ari sudah nanya, kalau nggak ada indirect election terutama di level daerah, nggak akan lahir tuh putra monumen terbaik otonomi daerah dan pilkada Pak Jokowi, seperti yang Bang Fahri katakan. Setia di garis raya. Atau survei Anda tuh nggak relevan Bang Ainul, karena mungkin aja Indirect demokrasi akan lahir-lahir aja orang-orang akan lahir tokoh-tokoh partai lagi yang dari daerah berkarir di partai gitu misalnya. Gimana coba? Oke, makasih ya. Jadi kalau bicara tadi dikotomi soal pemilihan kepala daerah, saya sepakat tadi, dia ada benar ada enggaknya. Yang pertama soal jadi presiden ya, bahwa kepala daerah menjadi kepala daerah punya semacam karir itu. Kalau berhasil di level kabupaten, jadi presiden, dan ada beberapa presiden lah ya, naik jadi level gubernur naik di level nasional. Jadi saya pikir itu sekarang ada presiden bahwa di daerah pun bisa naik di level nasional dengan dia berkreasi atau berprestasi di level daerah. Nah, tetapi di sisi lain memang kalau kita lihat bahwa di level daerah pun tanpa pilkada langsung pun, kalau kita merujuk pada pengalaman yang lalu, orang daerah jadi orang nasional pun ada gitu caranya. Jalannya beda, kalau jalannya sekarang jalan politik, tapi mungkin jalan yang prestasi yang lain. Wah, ada beberapa orang yang punya prestasi di daerah bisa naik di level nasional tanpa harus melalui tadi jenjang karir di level politik dari pilkada maupun di level daerah. Nah, saya mungkin ini ya menarik tadi soal yang di komentar sedikit terakhir soal udah Pak Jokowi menjadi monumen saya dalam tanda petik, nggak usah ikut campur itu dalam next election misalnya. Jadi memang kalau saya kaitkan dengan ini, ada satu pertanyaan survei kita soal apabila ya atau jika Jokowi mengendorse dalam tanda petik salah satu kandidat. Jadi memang kalau kita tarik ke belakang, setelah pertemuan Projo itu memang kan ada beberapa event gitu ya. Salah satunya adalah acaranya PDI dan macam-macam. Jadi kalau berdasarkan bacaan kita dari hasil survei, memang pengaruh atau endorsement itu implisit atau dalam tidak eksplisit ya, itu belum kelihatan. Jadi antara bahwa kita simulasikan antara calon yang di-endorse oleh Pak Jokowi ya dengan apabila dia di-endorse dan di sisi lain apabila dia tidak di-endorse, itu selisih elektoralnya belum signifikan. Jadi saya pikir atau mungkin begini, di satu sisi sebaiknya saya pikir memang Pak Jokowi tidak usah mengendorse salah satu calon, karena memang nanti akan mungkin tadi ya menimbulkan tadi mungkin barangkali ini yang melatar belakangnya atau memotivasi Pak Surya Paloh keluar dengan kata-kata, ya udah kalau ada perpecahan mendingan nggak usah milu. Barangkali itu yang melatar belakang itu, ketika Pak Jokowi mengendorse salah satu calon baik secara implisit atau terbuka ya maupun terbuka, maka benih-benih perpecahan ataupun apapun itu akan semakin, polarisasinya akan semakin nyata. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih Mas Ainul. Boleh menutup dialog kita pada malam hari ini, kita butuh hikmah dan kebijaksanaan dari Pak Dekan. Ya. Nah, biasanya guru kita ini kan guru ini kan selalu digugu dan ditiru. Ya. Cobalah kasih sedikit Pak Dekan. Ini betul nggak bahwa indirect demokrasi adalah salah satu cara upaya untuk mendekatkan kemauan elit dengan kehendak rakyat? Animo elit dan animo rakyat dalam hal ini agak sama karena capek, polarisasi, saling bertengkar terus-menerus, transaksional politiknya, korupsi di mana-mana gitu. Nah,
Gimana Pak Dekan? Masih perlu direct demokrasi, toh di direct juga nggak deket-deket amat kan. Mending indirect aja gitu kan. Di daerah aja kita belum tentu kenal apa Iya kan. kepala daerah kita, ya kan apalagi yang daerah gitu. Direct gitu. Kita ini senang ditipu sama ini katanya kalau kata Bang Fahri. Ditipu sama elit. Saya melihatnya begini, kenapa terjadi fenomena Pak Jokowi tahun 2014? Itu menurut saya buah dari pilkada dan otonomi daerah. Karena apa? Masyarakat karena ada otonomi daerah dan pilkada, mereka makin terbiasa dengan kebijakan-kebijakan yang public service delivery sifatnya. Pak Jokowi itu terpilih di Solo periode kedua suaranya 90% lebih kan. Kemudian di Jakarta juga sama. Dan yang diperhatikan masyarakat terhadap kepala daerah adalah apakah kepala daerahnya memberikan public service delivery. Dan itu muncul di daerah. Makanya lahir Pak Jokowi. Sekarang kalau kita lihat survei-survei yang tadi salah satunya disampaikan Bung Ainul atau di lembaga-lembaga survei lain, 3 besar atau sekarang 4 besar atau 5 besar itu kepala daerah semua. Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Ridwan Kamil. Kenapa? Karena saya kira masyarakat sekarang lebih mementingkan apakah pemimpinnya membawa public service, pendidikan yang tadi disampaikan oleh Bung Muni, kesehatan, mengatasi banjir, mengatasi macet, memberikan beasiswa, memberikan fasilitas kesehatan. Itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh para kepala daerah. Bahwa ada kepala daerah yang masih korup, masih nggak beres, distribusi dokter, guru, pendidikannya masih kacau balau, iya, saya setuju. Dan itu harus diperbaiki, sisi governance. Tetapi bahwa efeknya, masyarakat tuh sekarang sudah punya, saya kira pemilih kita makin lama makin sophisticated. Mereka bisa menilai dari apakah dia bisa membawa public goods kepada masyarakat gitu. Makanya 3 besar 4 besar survei adalah para kepala daerah. Dan ini kan kecenderungan yang sama dengan di Amerika. Misalnya tadi sampaikan Bung Fahri, winner take all dan lain-lain itu sebetulnya akarnya lebih banyak ke presiden di Amerika. Banyak presiden di Amerika itu yang asalnya dari gubernur. Kenapa? Karena orang melihat benchmarking effect. Benchmarking itu artinya kalau dia calonnya gubernur, orang-orang akan kemudian melihat apa yang dia lakukan secara baik di negara bagian itu. Karena itu dia boleh jadi presiden saya, ya kan? Sekarang juga sama, orang tuh punya, di Indonesia selalu membandingkan kepala daerah satu dengan kepala daerah lainnya. Ini yang sering saya sampaikan juga, Bung Muni dan Bang Fahri. Misalnya dulu kalau Bu Risma jadi wali kota di Surabaya dengan sangat sukses, itu pasti Bupati Sidoarjo, Gresik dan lain-lain keringet dingin terus gitu, karena dibandingkan. Karena sebelah-sebelahan, karena dibandingkan dengan pemimpin yang baik. Masyarakatnya itu sudah mulai begitu, orang bisa menilai loh, ini kota sebelah jaraknya cuma sedikit dari tempat saya, kalau sebelah sana bisa maju, sebelah sini tempat saya enggak. Akhirnya dia akan mengawasi pemimpin di tempat dia, dan itu hanya bisa terjadi kalau ada pilkada, ada punishment sama reward kan. Kalau dia baik, dia akan di-reward, dipilih lagi. Kalau enggak, dia dipanis, nggak dipilih lagi. Dan karena itu, menurut saya, ini memang harusnya era kepala daerah ini harus berlanjut. Yaitu bahwa tantangan kita kan konkret nih ke depan nih. Tantangannya bukan soal ide normatif tentang demokrasi, tapi tantangannya konkret. Mungkin ada pandemi lagi, mungkin ada climate change. Kemarin waktu misalnya badai di NTT misalnya, saya yakin gubernur NTT itu sekarang pasti diawasi oleh entah DPRD, masyarakat, karena kemarin itu badai di NTT kan baru skala berapa? Skala 3 apa skala 2 gitu. Yang mungkin kalau di Amerika itu belum apa-apa, ya kan? Atau di Filipina dengan tornado, tetapi sudah menimbulkan skala segitu aja udah menimbulkan kerusakan, jembatan hancur dan lain-lain. Itu kan bukti misalnya jangan-jangan dulu bukan sekarang dibangunnya jembatannya mungkin tidak sesuai standar dan lain-lain, sehingga sekarang orang akan menuntut gitu supaya nggak terjadi lagi, padahal skalanya baru 2 atau 3, pembangunan harus lebih baik, arsitektur harus lebih baik, tidak boleh ada korupsi, infrastruktur dan seterusnya. Dan saya kira tantangan kita itu tantangan konkret sekarang. Perubahan iklim itu efeknya kan konkret, pesisir kita makin terbenam laut misalnya gitu, dan itu ada konstituennya. Misalnya masyarakat pesisir itu mungkin konstituennya partai politik tertentu gitu. Mereka yang tinggal di pesisir sangat merasakan gitu. Air laut naik, tanah mereka hilang, lebih susah hidupnya. Akibatnya dia akan betul-betul sekarang melihat partai politik mana yang benar-benar bisa menjamin dia punya survival gitu. Dan karena itu
itu adalah pekerjaannya kepala daerah di seluruh Indonesia. Makanya kalau saya tetap optimis dengan otonomi daerah dan pilkada, dan juga dia menjadi sumber mata air kepemimpinan di Indonesia. Karena mereka ini yang ada di front terdepan dalam menghadapi masalah-masalah konkret yang dihadapi masyarakat. Partai politik mungkin seperti yang disampaikan oleh Bang Fahri tadi, jadi event organizer-nya dia pilih, ya kan? Yang mana kepala daerah ini yang potensial, sehingga kalau kita berkampanye dengan cara mengorientasikan pada public service delivery itu yang dikhawatirkan tadi, perpecahan itu nggak akan, menurut saya sangat bisa berkurang. Karena soal-soal konkret tadi nggak kenal identitas, nggak kenal agama, nggak kenal ideologi, karena semua dampaknya sama. Yang kena pandemi mau orang Padang kayak saya atau orang nggak jelas kayak Budi Adiputro, ya kena pandemi. Gitu. Yang orang kaya miskin kena banjir, ya kena banjir. Orang kota maupun orang desa kalau kena gempa bumi, adanya di mana dia kena. Tapi yang paling penting adalah apakah punya government yang responsif, yang governance-nya baik dan seterusnya. Dan ini adalah menurut saya tradisi itu harus dilanjutkan. Ya. Terima kasih orang Padang. Terima kasih orang Padang dari orang tidak jelas. Jadi evaluasi, jadi cara evaluasinya pilkada tadi. Betul. Karena yang akan dilihat adalah public Ya, services-nya. dan jangan lihat persoalan institusi kita ini ya persoalan personal. Toh banyak pemimpin-pemimpin kita yang terpecah belah dari zaman dulu, ya kan? Pernah temenan, pecah belah lagi, temenan lagi, pecah belah lagi. Indonesia tetap berjalan sebagai sebuah negara yang terintegrasi. Kalau kata Bang Muni, separah-parahnya Soekarno diturunkan, Soeharto diturunkan, bangsa kita nggak bubar. Nggak bubar. Nah, itu dia tadi. Yang penting ini kelembagaan. Iya, tapi yang kita bikin harus bubar adalah Pak Idam sudah marah-marah. Iya. Kita yang harus bubar Kalau berarti. Pak Idam sudah marah, kita bahaya. Tidak ada kesimpulan, sampai Iya. jumpa lagi di Adu Perspektif berikutnya. Sampai jumpa. Tidak ada kesimpulan.